Selamat malam Pak Rudi dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Benita Ronato Tanadea dengan nomor NIM 01040220004. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan motivasi karyawan di PT Lin Gapura Garmen Indonesia. PT tersebut adalah perusahaan tempat saya bekerja pada saat ini. Tujuan presentasi pada malam hari ini yang pertama adalah untuk memahami berbagai penerapan teori motivasi yang ada di PT Lin Gapura Garmen Indonesia. Yang kedua, membahas bagaimana motivasi sangat berperan dalam meningkatkan kinerja karyawan, terutama dalam industri garmen. Lalu, peran motivasi dalam industri garmen sendiri berfokus pada pentingnya motivasi untuk menjaga produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan karyawan. Ada beberapa teori. Yang pertama itu ada teori motivasi klasik. Berdasarkan hierarki kebutuhan Maslow, ada 5 tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam penerapannya sendiri di PT Lin, tempat saya bekerja, fasilitas dasarnya itu adalah kantin dan ruang istirahat untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Lalu yang kedua ada jaminan kesehatan, lingkungan kerja yang aman, dan stabilitas kerja yang memenuhi kebutuhan keamanan. Lalu ada program kesejahteraan dan pengembangan keterampilan untuk memberi dukungan aktualisasi diri. Untuk kebutuhan sosial sendiri, PT Lin terkadang itu adalah mengadakan kegiatan tim atau outing perusahaan untuk meningkatkan kebersamaan antar hubungan karyawan. Lalu untuk kebutuhan pengembangan diri atau penghargaan, perusahaan juga memberikan bonus bagi karyawan yang berprestasi, dan itu tuh dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan karyawan dengan memberikan penghargaan sebagai pengakuan. Dan untuk aktualisasi diri, PT Lin juga menyelenggarakan beberapa program pelatihan untuk pengembangan keterampilan agar memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mencapai potensi penuh yang ada di dalam diri mereka. Lalu selanjutnya ada teori X dan Y. Pendekatan teori X dan Y, untuk teori X adalah kontrol ketat untuk pekerja dengan motivasi eksternal. Lalu untuk teori Y, pendekatan kolaboratif untuk karyawan yang membutuhkan motivasi internal. Di dalam penerapan sendiri di PT Lin, supervisi dan pelatihan berdasarkan karakteristik masing-masing individu. Supervisi dan pelatihan berdasarkan karakteristik ini, PT Lin sudah melakukan evaluasi individu untuk menentukan metode pengawasan yang sesuai, seperti pelatihan khusus untuk karyawan yang memerlukan pengembangan keterampilan tertentu, atau supervisi yang lebih kolaboratif bagi mereka yang sudah berpengalaman. Selanjutnya ada teori 2 faktor Herzberg. Yang pertama itu ada faktor pemeliharaan, gaji, dan kondisi kerja. Untuk faktor pemeliharaan dari gaji sendiri, PT Lin sudah memberikan gaji yang kompetitif pada karyawannya yang sesuai dengan standar industri, dan juga pastinya gaji tersebut untuk meningkatkan kepuasan kerja terhadap karyawan itu sendiri. Lalu untuk kondisi kerja, perusahaan juga memastikan lingkungan kerja yang aman dengan menyediakan beberapa peralatan pelindung diri untuk menjaga kebersihan area kerja. Dan untuk faktor motivasi sendiri, yaitu prestasi dan tanggung jawab, PT Lin sendiri untuk prestasi juga sudah memberikan bonus setiap tahunnya, atau ada juga bonus bulanan kepada karyawan yang dapat mencapai target, dan juga bila pekerjaan mereka sudah melebihi ekspektasi. Lalu untuk tanggung jawab, perusahaan juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menangani proyek atau tanggung jawab yang lebih besar, seperti memimpin tim kecil atau mengelola klien, dengan tujuan agar mereka bisa
mengembangkan diri mereka secara pribadi untuk kebutuhan karyawan yang lebih maju. Lalu untuk penerapan di PT Lin sendiri, tadi sudah saya jelaskan, itu ada lingkungan kerja yang aman, jaminan sosial dan kesehatan, bonus kerja, dan juga promosi berdasarkan prestasi. Lalu untuk teori motivasi kontemporer, yaitu ada KPI dan target produktivitas yang jelas untuk setiap tim. PT Lin sendiri juga sudah menetapkan Key Performance Indicator atau KPI yang spesifik untuk setiap tim atau individu. Hal ini dilakukan untuk membantu karyawan memahami apa yang harus dicapai untuk dinilai sebagai pekerja yang berprestasi. Lalu yang kedua itu ada job yang memotivasi karyawan. PT perusahaan tersebut ini juga sudah menugaskan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan minat karyawan, serta memberikan proyek-proyek baru yang menantang untuk meningkatkan motivasi karyawan. Lalu yang terakhir adalah transparansi kebijakan gaji serta adanya evaluasi rutin terhadap karyawan. Ini PT tempat saya bekerja sendiri sudah menerapkan kebijakan transparan terkait penggajian untuk memberikan kesempatan bagi karyawan mengetahui struktur gaji dan juga bonus yang sudah didapat. Dan juga ada evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga karyawan mendapatkan feedback yang konstruktif untuk perkembangan mereka dalam bekerja. Lalu ada isu-isu motivasi modern yang terjadi di perusahaan tersebut, yaitu adanya jadwal kerja atau shift yang sudah disesuaikan untuk mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Lalu adanya workshop atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan memberikan kesempatan untuk karir yang lebih jelas. Lalu yang ketiga, memberikan insentif kerja dan penghargaan kepada karyawan untuk pencapaian yang sudah dilakukan, meskipun karyawan tersebut statusnya adalah karyawan yang masih kontrak. Jadi tidak hanya karyawan tetap saja yang mendapatkan penghargaan atau bonus. Lalu yang keempat, program promosi internal bagi yang memiliki kemampuan dan keterampilan. Contohnya promosi internal itu adalah misalkan menjadi ketua dalam tim yang sebelumnya dia hanya anggota tim saja, belum menjadi ketua tim. Dari misalkan junior merchandiser meningkat menjadi senior merchandiser. Lalu adanya penghargaan bulanan yang diberikan dan juga adanya insentif berbasis hasil untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Untuk studi kasus yang sudah terjadi, program yang berhasil, insentif produktivitas dan penghargaan bulanan yang meningkatkan kinerja karyawan, dan juga tantangan yang dihadapi, bagaimana menjaga motivasi dalam produksi massal dan mengatasi turnover karyawan, dan solusinya adalah pengembangan program pelatihan tersebut dapat meningkatkan keterampilan dan memberi kesempatan karyawan untuk terus berkembang dalam perusahaan. Untuk kesimpulan, yang saya pahami di perusahaan saya, motivasi karyawan tersebut memainkan peran yang sentral dalam produktivitas dan keberhasilan di PT Lin Gapura Garment Indonesia. Dampaknya adalah terjadinya peningkatan kepuasan kerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan itu sendiri. PT Lin Gapura Garment Indonesia mengutamakan pentingnya adaptasi dan inovasi melalui program-program sesuai kebutuhan karyawan, karena di era modern ini hal-hal tersebut sangat sekali perlu dilakukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.